Halo, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami di channel Nafas Nusa. Baik teman-teman, kali ini kita akan melihat struktur anatomi dari salah satu tanaman karnivora. Nah, tentu teman-teman sudah mengenal ya tanaman karnivora yang satu ini. Betul sekali, ini adalah tanaman karnivora jenis Venus flytrap atau Venus flytrap, disingkatnya dengan VFT. Nah, ini adalah jenis ya teman-teman, jadi jenis tanaman karnivora. Nah, kalau ini ada dua, ini adalah jenis yang sama, akan tetapi variannya yang berbeda teman-teman. Jadi untuk varian sendiri nanti mengacunya pada mutasi yang lebih spesifik. Sedangkan jenis itu, kalau kita mengatakan jenis itu ada jenis Venus flytrap, terus ada juga jenis kantong semar, ada juga Drosera, nanti ada juga Sarracenia, utricularia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis. Akan tetapi kalau ada perbedaan-perbedaan dari mutasinya, nah itu lebih ke varian ya teman-teman. Oke, langsung saja kita amati teman-teman. Di sini sebenarnya ada 3 bagian besar ya dalam anatomi tanaman karnivora ini. Yang pertama, yang pada bagian atas ini teman-teman, yang bisa mengatup ini, sebenarnya ini sama saja dengan bagian yang bawah ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah daun dari tanaman Venus flytrap. Jadi mulai dari bawah ini yang berwarna hijau sampai ke atas ini, ke ujung ini adalah daun ya teman-teman. Ini adalah daun dari Venus flytrap. Nah, kemudian nanti di bagian dalam, yang di bagian dalam media itu nanti akan terdapat yang namanya umbi atau biasa disebut dengan rhizome. Nah, setelah rhizome baru nanti di bawahnya lagi itu ada akar ya teman-teman, akar dari tanaman karnivora ini. Jadi di sini 3 bagian besar ya. Yang pertama tadi adalah daun, terus kedua adalah umbi, dan yang ketiga adalah akarnya. Nah, kemudian kita akan melihat bersama di sini di bagian daun ya. Di sini daun itu sebenarnya dibagi 2 teman-teman dari Venus flytrap, yaitu adalah daun bagian bawah ini disebut dengan base leaf ya. Mohon maaf, disebut dengan base leaf. Leaf kan daun, base itu kan bawah, berarti daun bagian bawah yang ini, yang lebar-lebar ini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, yang ini. Nah, ini adalah base leaf atau daun bawah, sedangkan yang ini sebenarnya terus dikatakan bukan upper leaf ya, nggak ada, karena di sini dinamakan dengan istilah lobus. Jadi bukan upper, kalau ada base terus ada upper, nggak ada kalau di tanaman Venus flytrap. Jadi disebutnya yang ini adalah lobus teman-teman. Nah, yang kami sentuh ini teman-teman, nah ini adalah lobus luar atau outer lobus ya. Nah, kemudian nanti di sebaliknya yang kami sentuh ini itu adalah lobus dalam. Nah, lobus dalam itu berarti yang ini teman-teman, yang bagian dalam ini semuanya ini. Oke, yang biasanya bisa merah ya kalau kita perhatikan dalam Venus flytrap. Nah, yang bagian dalam ini teman-teman itu adalah lobus dalam atau inner lobus. Nah, lobus ini terdiri dari beberapa bagian lagi teman-teman. Yang pertama ini kita perhatikan, di sini ada semacam duri ya yang banyak sekali ini. Nah, ini disebutnya dengan istilah tooth, atau kalau dalam bentuk ini plural singular ya bisa disebut dengan teeth juga. Tapi kalau dalam istilah biologi biasanya ini disebut dengan cilia atau rambut. Yang ini, yang seperti duri-duri tajam ini. Tapi sebenarnya ini tidak tajam ya teman-teman. Kalau kita sentuh itu sebenarnya tidak bisa menembus kulit, itu nggak bisa. Oke, nah ini yang pertama. Terus yang kedua ada lagi. Di sini duri ini menempel pada lobus ya. Nah, itu menempelnya itu pada bagian tepi lobus yang disebut dengan istilah lips. Oke. Jadi
duri ini menempel pada lobus, pada bagian tepi ini. Ini adalah lips atau bibir ya teman-teman. Oke, mohon maaf agak ketutup. Ini adalah bibir, adalah bagian menempelnya dari gigi tadi. Oke, kemudian yang pada bagian dalam ya, ini coba saya berdiri saja. Pada bagian dalam lobus ini, di sini kalau teman-teman perhatikan, itu ada semacam duri lagi ternyata di dalam ini. Nah, ini durinya kalau yang varian ini ada 6 ya. Jadi pada lobus kiri itu 3, kemudian pada lobus kanan ini ada durinya 3 juga. Jadi jumlahnya ada 6. Nanti kita lihat pada bagian ini aja teman-teman yang lebih jelas. Oke, di sini ada 6 ya, khusus varian ini. Tapi kalau untuk varian lain nanti bisa berbeda. Jadi jumlahnya itu bisa banyak juga teman-teman. Ada yang di sini sampai puluhan kecil-kecil. Nah, ini mengatup ya, karena tadi bagian dari seperti duri itu tadi kita sentuh. Nah, duri yang kita sentuh tadi di sini, ya duri ini ya teman-teman, yang tadi jumlahnya ada 6. Nah, itu disebutnya dengan istilah trigger. Nah, trigger ya, trigger. Jadi trigger ini fungsinya adalah untuk meneruskan rangsangan ya. Jadi ketika ada serangga ataupun sentuhan di sini, nanti daun dari Venus ini akan merespon, kemudian bisa mengatup. Oke, jadi itu tadi namanya adalah trigger. Kalau yang di sini kebetulan jumlahnya ada 6, tapi kalau untuk di varian lain nanti bisa berbeda. Itu adalah trigger. Dan sedikit tambahan info teman-teman, trigger ini kalau kita baca-baca di dalam web, ada yang mengatakan bahwasanya untuk daun ini mengatup atau untuk jebakan ini mengatup butuh 2 kali sentuhan ya. Jadi butuh 2 kali sentuhan pada trigger hair ini, jadi pada rambut trigger ini. Nah, tapi ketika kita amati secara langsung, kita coba secara langsung, itu terkadang ada beberapa penyimpangan ya teman-teman. Jadi 1 kali sentuhan pun daun ini atau jebakan Venus flytrap ini bisa mengatup juga. Bahkan apabila tidak disentuh, ketika mungkin cuaca terik ya, terik atau panas itu, nah nanti tidak disentuh pun daun ini bisa mengatup teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit penyimpangan ya. Dan untuk mengatupnya, kalau secara teori sebenarnya di trigger ini kan tadi disentuh 2 kali. Nah, itu nanti ada selang waktunya dari sentuhan pertama dan kedua harus berapa. Nah, seperti itu. Nah, di lobus bagian dalam ini itu ada semacam kelenjarnya. Nah, di sini kita tidak bisa lihat, malah mengatup lagi ya, karena tersentuh tadi trigger hairnya. Nah, kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Di situ ada semacam kelenjarnya. Nah, di dalam lobus dalam ini itu terdapat 2 kelenjar teman-teman. Jadi yang pertama itu di sini ada kelenjar nektar. Jadi madu gitu ya, kita katakan madu, tapi sebenarnya salah ya, nektar ya, kelenjar nektar di dalam ini. Nah, itu adalah kelenjar untuk menghasilkan nektar, di mana nektar tersebut digunakan untuk menarik serangga ya. Jadi kan serangga seperti lebah, terus seperti kalau kupu-kupu jarang seperti lalat, nanti kan mereka akan tertarik dengan nektar tersebut, kemudian masuk ke dalam lobus ini, ke dalam jebakan, kemudian menyentuh tadi yang namanya trigger hair, kemudian setelah itu daun atau jebakan ini akan menutup. Nah, untuk yang kedua tadi kan ada kelenjar nektar ya. Yang kedua adalah kelenjar pencernaannya. Maaf, jatuh. Nah, di sini ada kelenjar pencernaannya teman-teman. Kalau secara secara literatur itu ada 2 versi ya teman-teman. Jadi yang pertama ada yang mengatakan bahwa kelenjar nektarnya itu hanya berada di sini, di bagian atas ini, di dekat lipsnya, dekat lips yang bagian dalam ya, di atas.
Ada juga yang mengatakan bahwa kelenjar nektarnya itu ada di sekujur lobus. Jadi di seluruh lobus ini ada kelenjar nektarnya. Nah, itu yang betul yang mana saya juga kurang paham, tapi yang jelas di dalamnya itu ada kelenjar nektarnya. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya tadi kelenjar pencernaan ya. Kelenjar pencernaan itu berada pada bagian ini, pada lebih ke bawah ya teman-teman. Nah, di sebelah bawah ini tidak terlihat ya. Oke, di sebelah bagian bawah ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kelenjar pencernaan pada Venus flytrap itu juga ada di bagian tengah ini, tengah atas. Nah, itu ada dua versi juga. Itu yang betul yang mana kami juga kurang paham, kurang tahu, tapi yang jelas ada dua kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar nektar, di mana nanti menghasilkan nektar untuk menarik serangga atau mangsa dari Venus flytrap. Yang kedua adalah kelenjar pencernaannya, jadi untuk mencerna serangga yang sudah tertangkap ya dan mati di dalam jebakan ini. Bagus